Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama mengucapkan salam revival. Salam revival. Berubah, berkarya, menjadi berkat. Kita bersyukur Bapak Ibu dengan revival ini menjadi sebuah kerinduan bagi kita semua untuk kita mengalami perubahan sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akan sama-sama membaca di dalam Amsal 15 ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Puji Tuhan, ada dua hal yang kita bisa lihat dalam pembacaan ini Bapak Ibu, yaitu dikatakan hari orang berkesusahan. Ini adalah merupakan suasana hati yang sementara berduka atau suasana hati orang yang sementara mengalami kesusahan, hatinya dirudung dengan kesusahan ya. Kemudian yang satunya adalah orang yang gembira hatinya selalu berpesta, artinya selalu ada sukacita. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, maka semuanya yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya hanyalah sukaria senantiasa seperti orang yang sementara berpesta. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah suasana hati. Pengaruh dari suasana hati ini Bapak Ibu tentu saja sangat besar ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak dari apa yang kita alami dari suasana hati kita itu sangat mempengaruhi bagaimanakah kita beraktivitas, bagaimanakah kita bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini sangat memiliki pengaruh yang begitu besar. Bahkan saat kita beribadah pun, jika suasana hati kita itu tidak baik, maka itu akan berpengaruh tidak baik ketika kita beribadah. Tetapi demikian juga sebaliknya, kalau hati kita sementara dalam suasana yang sangat baik, maka kita juga dapat fokus beribadah, menikmati ibadah itu sendiri ya. Hati adalah merupakan pusat penentu dari dalam yang dapat tersirat keluar. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita mengapa kita harus menjaga hati kita. Karena suasana hati kita itu akan menentukan hasil yang keluar, yang kita tampilkan keluar, atau apapun yang kita kerjakan di luar itu akan terlihat bagaimanakah keadaan atau suasana hati seseorang tersebut. Dalam Amsal 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bacaan kita hari ini, kalau kita belajar tentang suasana hati, itu sebabnya dua hal penting yang kita boleh baca, yaitu tentang suasana hati yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama yang saya catat adalah hati yang susah atau hati yang sedih. Maka dampaknya adalah orang tersebut menjadi patah semangat, orang tersebut tidak lagi produktif di dalam melakukan segala pekerjaannya. Ya, kenapa? Karena apapun yang dikerjakannya, semuanya menjadi buruk dalam pemandangannya. Karena hatinya sementara tidak baik-baik saja, karena hatinya sementara tidak bersemangat, karena ada kesusahan, ada kepedihan ya. Sehingga apa yang dilihat, apa yang ada di hadapannya, apa yang dikerjakannya, semuanya dipandangnya buruk ya. Karena hatinya sementara bersusah hati ya. Nah, misalnya satu misal kita memiliki banyak pekerjaan atau orang yang punya usaha sementara banyak orderan. Orang yang hatinya sementara susah, ia berpikir bahwa wah, saya bekerjanya kok tidak pernah berhenti. Pesanan banyak, kerjaan banyak. Saya seperti sapi perah ya, merasa pekerjaannya itu tidak pernah berhenti. Saya harus bekerja, mungkin seperti kerja rodi ya, kerjanya dipaksa, dikerahkan seluruh tenaganya. Karena apa? Pikirannya dengan pikiran yang negatif, pikiran yang susah, maka semuanya dipandang buruk di matanya ya, dan dia mulai sayang diri, dia mulai menganggap bahwa saya perlu dibelas kasihani dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita yang kedua, hati yang gembira,
Hati yang gembira itu dampaknya adalah dia selalu bersemangat, dia selalu antusias, dia tidak lemah, tetapi selalu mengerjakan segala sesuatunya dengan senang hati. Semua indah pada pemandangannya karena hatinya senang. Nah, misalnya kalau usahanya rame, laris, banyak pengunjung, banyak orang yang beli, maka hatinya senang dan dia memandang, oh berkat saya melimpah hari ini. Pekerjaan saya diberkati oleh Tuhan hari ini. Demikian juga kalau usahanya mungkin lagi sepi, sedikit pengunjung atau sedikit pembeli, dia pun karena hatinya dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan rasa senang, dia tidak memandang hal itu sebagai malapetaka, tetapi dia bisa memandangnya sebagai, oh ini adalah kesempatan untuk saya bisa beristirahat, tidak terus-menerus bekerja. Bapak Ibu, suasana hati ini juga bisa mempengaruhi bagaimanakah cara berpikir kita. Suasana hati ini juga berpengaruh bagaimanakah kita menjalani hari-hari kita. Kalau kita menjaga hati kita, ya, menjaga hati kita supaya kita senantiasa tetap bersukacita, tetap bergembira, sehingga semua pandangan-pandangan yang kita lihat itu menjadi sebuah pandangan yang indah, pandangan yang baik akan segala sesuatunya. Karena apa? Hati kita dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita menjaga hati, karena itu mari kita menjaga hati kita supaya tetap bergembira dalam segala hal. Maka hari-hari kita juga akan menjadi baik seperti bagaimana hati kita dalam keadaan yang baik. Mazmur 33 ayat 21. Ya, karena dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Hati yang selalu terjaga dengan baik adalah hati yang senantiasa menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita kerjakan, waktu kita percaya kepada Tuhan yang sanggup memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, maka kita waktu memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, maka hati kita juga pasti akan sepenuhnya ada di dalam kendalinya Tuhan. Maka Tuhan yang menguasai kehidupan kita, menguasai seluruh hati kita, maka hati kita akan senantiasa dipenuhi dengan sukacita dari Allah. Seperti firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat yang ke-15 ini, mari kita mau belajar berusaha, ya, supaya hati kita senantiasa dipenuhi dengan kegembiraan, sehingga hari-hari kita juga kita akan melakukan atau menerima hal-hal yang baik dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, semuanya akan menjadi baik senantiasa. Mari kita kembali akan membaca dan merenungkan serta menghafalkan ayat ini kembali, Bapak Ibu. Amsal pasal 15 ayat yang ke-15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita menjadi orang-orang yang hati kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Karena Tuhan ada di dalam hati kita, firman-Nya ada di dalam hati kita, maka kita akan senantiasa bersukacita di dalam Dia. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, terus memotivasi Bapak Ibu untuk senantiasa memiliki hati yang dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya yang disampaikan oleh kami, hamba-hamba Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu yang akan menjadikan kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sebuah kesaksian karena Bapak Ibu diberkati, ataupun Bapak Ibu ingin menyampaikan doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendukung, saling mendoakan, dan saling berbagi kesaksian supaya hidup kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan sukacita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami,
mengajak kami untuk senantiasa bergembira, bersukacita, supaya kami dapat memandang segala sesuatunya menjadi indah kalau hati kami diselimuti dengan sukacita senantiasa. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai, untuk memandang firman-Mu sebagai sesuatu hal yang kami butuhkan, karena firman-Mu yang mengajar, firman-Mu yang sanggup menolong dan mengubahkan setiap kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Roh-Mu akan Engkau berikan diam di dalam batin umat-umat-Mu, dan Engkau akan membuat umat-umat-Mu keluarga GPDI El Shaddai hidup menurut segala ketetapan-Mu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami terima firman ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.